satu karena kami tunggal. Pak, ini namanya noksel. Yang kuningan namanya noksel. Pertamina melubang untuk melihat ke dalam. Ini. Jadi ibu-ibu, emak-emak kalau mau lihat tabung itu lihat di sini dulu. Ada logo P-nya enggak ya? Oh ini. Jangan dibaca, jangan dibaca kalau nggak di sini. Pasti pernah Bapak mendengar atau mungkin mengalami, atau jika seandainya Bapak mengalami buka segel, gasnya keluar, bocor, bunyi. Shhh, jangan panik Pak. Ambil pulpen, makanya di dapur disiapkan pulpen atau rotan. Lalu dalam kondisi bocor ini ditekan Pak. Dalam kondisi bocor, kita memalingkan wajah kita begini untuk mengantisipasi adanya percikan api. Dalam kondisi bocor, kita tekanin Pak gini-gini. Nah, supaya dia terkunci. Itu pasti terkunci. Nah, ininya Pak, ini kan ada penternya sel ini tekan. Ya. Sudah Pak ya. Nah, dalam kondisi bocor, justru ditekan supaya dia terkunci. Sampai di sini jelas Pak ya. Atau tutup dengan regulator yang tidak ada selangnya. Makanya di rumah itu siapkan regulator yang tidak ada selang untuk memudahkan kita memasukkan lalu diputar, lalu digerakkan gini baru kita lepas. Sampai di sini jelas Pak ya. Jika terjadi kebocoran. Nah, setelah kita yakin bahwa tabung ini tidak bocor, ya, tidak bocor Pak ya. Kita memasang yang namanya regulator. Nah, regulator ini bisa jadi predator kalau ada masalah. Tapi selama tidak ada apa-apa, dia tidak jadi predator atau pembunuh. Nah, tolong Bapak Ibu pelajari yang namanya regulatornya dulu. Nah, regulator itu di sampingnya ini namanya switch. Switch. Masih ingat Ibu yang tadi digodain? Nah, switch. Nah, switch ini apabila seringkali mengganggu Pak. Jadi kalau dimasukkan begini, kadang-kadang tidak mau masuk. Sehingga kadang-kadang bapak-bapak itu memaksa sehingga ini bisa melebar. Memang dia masuk, tapi ini telah melebar sehingga pemasangan berikutnya bocor. Nah, kalau dia bocor biasanya dikasih batu lah, dikasih ceto lah, dikasih alat bantu lah dan sebagainya. Nggak boleh. Jadi bagaimana caranya? Karena ini ada switchnya, ada bisinya yang maju mundur ini, kita memiringkan dengan cara begini saja. Masuk dah, bergerakan, berputar ke bawah. Di sini jelas Pak ya. Nah, setelah kita yakin bahwa ini tidak bocor, kita nyalakan kompor. Nah, biasanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Pernah Bapak Ibu mengalaminya? Pernah? Sering. Nah, sering. Kenapa tidak menyala? Karena di ujungnya ini ada besi bulat, namanya gotri, agel. Nah, jadi solusinya selangnya ini dipukul atau regulatornya ditekuk-tekuk, baru kita buka ini. Nah, tidak nyala. Tidak nyala ya? Nah, sudah nyala. Nah, dari hari ke hari Bapak itu selesai memasak, mati. Selesai memasak, mati. Selesai memasak, mati. Nah, selang ini ada namanya expired. Ya benar? Ya. Bisa putus sendiri, bisa retak. Nah, jika seandainya Bapak Ibu mau memasak, Bapak nggak tahu bahwa ini bocor. Lalu Bapak nyalakan. Bapak nyalakan ya. Nah, kemudian apinya nyambar di sini. Bapak nggak tahu ya, bocor terbakar sini. Nah, ini di bawah, ini di bawah bocor juga di sini. Api nyambar ke bawah. Katakan dia nyambar ke bawah. Nah, sekarang yang mana yang mau dimatikan? Di situ, di sini. Nah, dalam kondisi terbakar begini, Pak, tidak boleh panik. Tidak boleh panik, karena ini tidak serta-merta meledak kok, dia punya waktu. Nah, lama-lama ini meleleh, putus enggak Pak? Putus. Tolong Pak, geser buka jalan sedikit. Nah, ini putus ini. Nah, dalam minyak ini Pak, diputar aja dari belakang begini Pak. Sampai di sini nanti Pak ya. Itu sebabnya dari awal saya bilang jangan dikasih batu, jangan dikasih catok, jangan diikat. Karena itu akan menyulitkan kita. Sampai di sini jelas Pak ya. Jadi solusinya apabila terjadi kebakaran, tugas kita hanya memutar switch ini. Sudah mati. Nah, ada yang mau coba? Takut Pak ya. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan kalau di rumah terjadi begini, bisa dapat penyulam begini, ya selesai. Nah, minta maaf dalam
sosialisasi ini kita mencari solusi. Orang tidak tahu apa-apa pun selamat. Contoh, ada regulator yang dikeluarkan oleh Koperasi Pertamina sejak tahun 87, sudah 30 tahun lebih. Nah, memang alat ini tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dijual iya, tapi diperjualbelikan tidak boleh. Nah, alat ini didesain dengan sistem otomatis. Apabila dipasang dalam kondisi selang belum terpasang, dia belum mengeluarkan gas. Beda dengan yang ini Pak, langsung gas keluar. Beda, dia belum keluar gasnya. Tapi kalau kita pasang selang, lalu ini juga kita pasang selang, kembali kita adakan perbandingan. Ya, perbandingan. Nah, ini belum bisa menyala Pak, walaupun selang sudah dipasang. Kalau ini kan langsung menyala nih. Nah, langsung menyala Pak ya. Nah, ini belum. Kenapa? Karena di sini dilengkapi dengan sistem safety lock. Jadi safety-nya ini ditekan hanya satu kali pemasangan baru. Gitu. Ini akan bergerak kalau dia ada gas. Kalau nggak ada gas dia tidak naik. Ada, berarti dia naik. Nah, ini menunjukkan gasnya, lalu kita nyalakan. Nah, ini Pak ya, periksi dulu. Selangnya masih kosong, jadi kita harus sabar. Terjadi kebakaran Pak, karena selangnya udah lama, terjadi kebakaran di sini ataupun juga di sini. Nah, Pak ya, kalau ini kan, nah ini kan kalau terbakar dia putus, kan harus dibantu. Ini harus dibantu nih Pak, dibantu baru dia mati. Ya, kalau ini tidak ada orang, meleleh putus nggak nanti Pak? Ya. Lama-lama dia meleleh jatuh nggak? Yang terakhir, apabila juga di bawah dia rubuh, misalnya dia rubuh, ini kita tidak tahu Pak. Misalnya Bapak mau, aduh karetnya nggak ada. Nah, kita coba regulator ini dalam keadaan darurat. Peribahasa bilang tidak ada rotan, kita coba akar, gitu Pak. Tekan pemasangan baru. Nah, kalau tidak ada karetnya Pak, dia mati. Nah itu. Nah, inilah yang saya juga perkenalkan. Apabila Bapak minat, bisa menghubungi saya. Nah, produknya memang tidak dijual di SPBU atau di toko-toko. Langsung Bapak terima dari kami. Satu set, ada tasnya. Ibu-ibu yang suka tas, ini ada selangnya, ada spiralnya, ada cincinnya sepasang, ada karetnya ori. Ini alatnya ya sama. Dikecil juga boleh. Nih Pak, dia langsung mati sendiri. Mati sendiri dan ini tidak mudah patah. Ya. Mungkin Bapak berpikir coba di tahun besar. Kalau dia patah, ya berarti barangnya tidak berkualitas. Nah, inilah yang mungkin bisa kita pikirkan untuk kita bisa safety bersama. Tapi kalau Bapak masih mau pakai begini, caranya seperti tadi. Apabila terjadi kebakaran, kita harus lepas dan harus semua orang-orang di rumah itu diarahkan bilang apabila ada apa-apa seperti ini. Tapi kalau Bapak mau pakai yang ini, kita sudah aman. Walaupun tidak ada spiralnya, kita bisa pakai. Pemasangan baru hanya ditekan satu kali. Nyalakan. Apabila dia juga lepas, dia langsung mati. Tidak ada kebocoran. Apakah setiap kita harus nyalakan kompor harus pencet itu Pak? Tidak Pak, satu kali aja. Karena nanti merepotkan Bapak. Kan ini kan begitu dipencet kan masuk di dalam lemari. Ya Pak ya. Jadi Bapak hanya satu kali aja Bapak pencet, pemasangan baru selesai. Nyalakan. Matikan, nyalakan, matikan, matikan, nyalakan. Hanya itu aja. Apabila terjadi negatif, baik di sini maupun di sini, dia langsung mati semuanya. Aman. Itu yang bisa saya sampaikan. Dimasukkan, dikunci.